Berawal di kota Aswan, negara Mesir, sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri, sebut saja Johnny dan Suwarti, kedua putra mereka, dan putri mereka satu-satunya, Laila, sedang dalam perjalanan pulang setelah menghadiri sebuah acara kondangan di kampung sebelah. Setibanya di rumah, mereka kaget setelah mendapati burung peliharaan mereka mati bersimbah darah. Johnny dan Suwarti kemudian pergi ke ruang bawah tanah, meninggalkan anak-anak mereka di atas. Ternyata di ruangan yang dibangun di bawah piramida hitam yang terkubur, di dalamnya terbujur sebuah sarkofagus basal hitam. Berbekal lampu Aladin, Johnny dipaksa membuka sarkofagus tersebut yang rupanya berisi sisa-sisa tubuh manusia yang telah menjadi mumi. Sepertinya mumi itu sudah terlalu pengap di dalam peti batu. Sehingga saat Suwarti mendekat untuk memeriksanya, jasad itu menghembuskan nafasnya yang bau bangkai membuat lampu Aladin mereka mati. Dan ketika Suwarti kembali menyalakan lampunya, si mumi mulai bergerak dan Johnny dibunuh secara mengerikan oleh kekuatan supranatural. Kematian Johnny menjadi awal dimulainya film ini yang berjudul The Mummy, karya Lee Cronin. Saat ini, sebuah keluarga cemara, Cannon Family, tinggal di kota Kairo, Mesir. Keluarga itu terdiri dari Charlie Cannon, yang merupakan seorang reporter TV yang telah menerima tawaran pekerjaan untuk memindahkan keluarganya ke kota New York, dan istrinya yang bernama Larissa, bekerja sebagai seorang perawat. Pasangan ini memiliki dua anak bernama Katie dan Sebastian. Meskipun sudah memiliki sepasang anak laki perempuan, Charlie dan Larissa masih rajin banget mandi keringat malam, sehingga membuat perut Larissa menggendut menandakan anak ketiga mereka akan segera lahir. Pagi itu, terjadi perkelahian antara kedua anak mereka. Charlie pun segera melerai perkelahian tersebut. Setelah itu Katie pergi bermain di halaman belakang rumahnya seorang diri tanpa ada yang menemani. Tiba-tiba, ia dipanggil ke pagar terdekatnya oleh seorang wanita yang mengaku sebagai ibunya Laila. Wanita yang dikenalnya sebagai sang pesulap itu adalah Suwarti yang muncul di awal film. Dan Laila, anak bungsunya, merupakan teman bermain Katie. Suwarti memberinya permen dan melakukan beberapa trik sulap di depannya. Di saat yang sama, Charlie menemukan banyak bungkus permen yang diselipkan di rumah boneka Katie. Ketika ditanya tentang hal itu, Sebastian mengatakan bahwa seorang wanita yang diajak bicara Katie melalui pagar memberikannya kepada sang kakak. Sementara itu Suwarti kemudian memberikan buah nektarin kepada gadis tersebut. Setelah ia membacakan mantra, seketika itu seekor serangga keluar dari buah tersebut dan masuk ke mulut Katie yang menyebabkan dia pingsan. Pada saat Charlie keluar untuk menanyakan hal ini kepada Katie, ia mendapati Katie telah pergi dengan sebagian pagar yang telah berlubang. Menyadari bahwa putrinya telah menghilang, Charlie berlari menyusuri jalan-jalan terdekat. Dan kemudian melihat wanita itu bergegas pergi dengan Katie dalam pelukannya. Charlie berusaha mengejar, tetapi badai pasir menerjang kota, menyebabkan ia kehilangan jejak wanita itu. Orang tua Katie kemudian melaporkan penculikan tersebut kepada pihak berwenang setempat. Dengan detektif utama, sebut saja Marijan. Dia meminta bantuan detektif lain bernama Dahlia Zaki yang akrab dipanggil Zaki untuk menerjemahkan cerita Charlie dan Larissa. Meskipun orang tua Katie sangat sedih, detektif Marijan justru mencurigai mereka mungkin bertanggung jawab atas penculikan tersebut, dan mereka berusaha menutupi kesalahannya dengan berpura-pura melapor pada polisi. Tak terima dituduh sembarangan, Charlie akhirnya mengamuk memaki-maki detektif tua bangka itu. 8 tahun telah berlalu, dan keluarga Cannon kini tinggal di Albuquerque, New Mexico, bersama ibu Larissa yang bernama Mbah Carmen. Meskipun Katie masih hilang, orang tuanya tetap menjaga kamar tidurnya, sehingga Sebastian harus berbagi kamar tidur dengan putri bungsu mereka, Maudie, yang kini telah berusia 8 tahun. Kembali ke gurun timur di Mesir, sebuah pesawat mengalami kecelakaan tepat di belakang seorang anak laki-laki.
Mendengar suara dentuman keras jauh di belakangnya, bocah tersebut menghampiri bangkai pesawat misterius itu ke tengah hutan yang menewaskan kedua pilot di dalamnya. Tetapi sebuah peti mati kuno ditemukan tak jauh dari reruntuhan. Karena mengira itu adalah peti mati barang antik curian, benda itu dikirim ke tim arkeolog. Pada saat dibuka, peti yang diperkirakan sudah berusia 3000 tahun itu ternyata berisi mumi berjenis kelamin perempuan. Namun, mereka terkejut ketika seekor serangga keluar dari mulut sosok itu yang membuka dan mulai menjerit serta meronta-ronta. Tak lama setelah penemuan itu, Charlie dan Larissa menerima telepon dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kairo bahwa Katie telah ditemukan dalam keadaan masih bernyawa. Mendengar kabar itu, Larissa langsung lemas seakan tak percaya dan langsung bergegas pergi ke Kairo saat mengunjungi Katie di rumah sakit. Sebelum bertemu dengannya, Charlie dan Larissa diperingatkan agar bersikap lembut dan tenang padanya. Seorang dokter memberitahu mereka bahwa Katie kurus kering dan menderita trauma. Meskipun tanda-tanda vitalnya sehat, tubuhnya kejang-kejang dan dia tampaknya hanya mampu mengeluarkan suara-suara serak. Setelah menerima penjelasan itu, mereka pun diperbolehkan bertemu dengan anaknya. Syok sudah pasti, tapi Larissa dan Charlie harus tetap tenang ketika melihat kondisi putri sulungnya yang sangat memprihatinkan. Di rumah sakit, Zaki datang untuk menemui Katie. Dia bertemu dengan Charlie dan mengaku bertekad untuk mencari tahu apa yang terjadi padanya. Dan Charlie menagih janjinya itu. Orang tua Katie merasa bahwa berada bersama keluarganya akan membuatnya pulih. Dan dia dibawa kembali ke New Mexico dan ditempatkan di kamarnya. Selain Mbah Carmen, adik bungsu Katie, Maudie, sangat antusias ingin bercanda dengan sang kakak. Meskipun belum pernah bertemu sebelumnya. Namun, keadaan berubah secara mengejutkan ketika saat Mbah Carmen berdoa. Katie tiba-tiba menanduk wanita tua itu hingga hidungnya berdarah. Tubuh Katie terangkat dan kejang-kejang sehingga Larissa terpaksa menyuntiknya dengan obat penenang. Malam harinya, kepada Sebastian, Maudie mengaku merasa ketakutan saat mendengar suara serigala dekat kamar Katie. Sementara Larissa mencoba mengembalikan memori Katie dengan melihat foto masa kecilnya. Di jam enak-enaknya tidur, Maudie terbangun gara-gara mendengar suara-suara langkah kaki berjalan yang keras. Bocah kecil itu pun membangunkan abangnya agar memeriksa apa yang terjadi. Sementara itu, Charlie dibuat kaget setelah melihat Katie tidak ada di kamar bersama ibunya. Charlie dan Larissa pun kebingungan dan segera mencari di mana keberadaan putri sulungnya tersebut. Setelah melihat ada yang berusaha membuka pintu kecil di kamarnya, Sebastian melaporkan pada sang ibu. Dan Larissa segera membuka pintu kecil itu. Melihat sosok berseliweran di depan matanya, Larissa segera masuk mengejar sosok itu di lorong balik dinding rumahnya. Betapa terkejut bukan main. Larissa dan Charlie mendapati Katie sedang melahap seekor kalajengking untuk asupan malam. Takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan, Larissa terpaksa merogoh mulut Katie agar memuntahkan binatang menggelikan itu dari perutnya. Keanehan juga terjadi pada saat Charlie mengantar Seb dan Maudie ke sekolah. Mereka tiba-tiba saja dihadang oleh segerombolan serigala di halaman rumahnya. Tentu saja, Sebastian dan Maudie merasa terganggu melihat kakak perempuan mereka. Meskipun ayah mereka telah memperingatkannya untuk tidak membicarakan Katie sampai dia sembuh. Setelah itu Larissa dan ibunya mencoba membersihkan Katie. Melihat seluruh kuku-kuku di jari Katie tumbuh sepanjang 1 meter, Larissa mencoba memotongnya meskipun harus mengeluarkan tenaga dalam karena kuku yang sudah sekeras baja. Pas giliran kuku jempolnya, gunting rumput pun tak mampu memotongnya sehingga terjadi insiden yang mengerikan. Kuku dan kulit di kaki Katie terkelupas dan memuncratkan saus tomat tepat ke wajah Larissa.
Sedangkan Charlie, dia terpaksa memasang kunci di pintu-pintu kecil di seluruh rumah agar Katie tidak kelayapan lagi. Setelah itu dia terkaget-kaget ketika mendapati sambal pecel yang ditutupi karpet di kamar Katie. Mendengar teriakan Larissa yang diamuk oleh Katie, Charlie segera menghampirinya. Sementara Katie melarikan diri dari kamar. Charlie langsung mencari keberadaan gadis mumi itu dan menemukannya sedang melukai kakinya sendiri dengan sebuah besi. Charlie dan Larissa juga mulai berselisih, mengungkit perasaan mereka tentang siapa yang harus disalahkan atas apa yang terjadi pada Katie. Sementara Larissa mengklaim Charlie menyalahkan dirinya sendiri. Charlie membuatnya merasa lebih buruk dengan bertanya bagaimana dia menghabiskan begitu banyak waktu di rumah dan tidak tahu tentang wanita yang diajak bicara Katie melalui pagar belakang rumah mereka. Larissa bertekad membuktikan bahwa ia dapat menyembuhkan sang putri. Tak sabar ingin mendengar anaknya bicara, Larissa menjadi emosi memaksa Katie agar mengucapkan sepatah kata. Say something! Akan tetapi, Katie justru menyembur ibunya dengan ludah yang sangat menjijikkan. Kebayang gak tuh baunya? Apalagi sudah 8 tahun, dia gak gosok gigi. Saat Charlie memeriksa kulit Katie yang terkelupas, ia menemukan bahwa ada beberapa lapisan dengan tulisan. Melihat gambar-gambar kain pembungkus yang membungkus Katie, dan melihat banyak karakter di atasnya juga, ia mencari seorang profesor arkeologi di Albuquerque Community College bernama Profesor Bixler. Setelah meninjau gambar-gambar tersebut, Profesor menjelaskan bahwa teks tersebut merupakan kursif pertama Mesir kuno 3000 tahun lalu sebelum Yesus muncul dan merupakan cara untuk menahan roh kuno bernama Nasmaranian. Malam harinya saat menghabiskan waktu bersama Katie di kamarnya, Charlie mendengar Katie mengatupkan giginya. Ia segera menyadari bahwa Katie mencoba berkomunikasi dengannya melalui kode Morse. Charlie segera menerjemahkan dan mencari decoder dari masa kecil Katie. Dan dengan menggunakan benda itu, ia menemukan bahwa Katie menyebutkan nama Layla. Charlie kemudian menghubungi Zaki memberitahukan nama itu. Tetapi, Zaki mengaku membutuhkan informasi lebih lanjut karena Layla adalah nama yang sangat umum di Mesir. Ketika Zaki bertanya apakah Layla mungkin telah mengirimkan surat kepada keluarga, Charlie pergi ke ruang bawah tanah dan membuka sebuah peti besar yang berisi banyak kartu ucapan bela sungkawa dari saat Katie hilang. Banyak kartu yang belum dibuka dan Charlie niat banget memeriksanya satu persatu. Di saat yang sama, setelah kembali dari toilet, Maudie mendengar suara nyanyian dari kamar Katie. Mengira itu adalah suara sang ibu, Maudie mendekatkan telinganya ke pintu dan menyadari bahwa itu adalah suara sang kakak. Anehnya, setelah bicara halus dengan Maudie, Katie tiba-tiba berubah seketika dan menjilat jari-jari kaki mungil adiknya dari celah bawah pintu. Karena ketakutan, Maudie pun berusaha lari, tapi mantra yang dirapalkan Katie mengikat, menarik Maudie kembali mendekat ke kamarnya, membuat bocah kecil itu seperti kesurupan. Sedangkan Charlie yang masih membuka kartu, salah satu kartu di antara ratusan dengan alamat pengirim Mesir berisi kartu tulisan tangan di dalamnya dengan gambar bungkus permen yang mirip dengan bungkus permen yang ditemukan Charlie yang disembunyikan Katie. Pesan bela sungkawa itu juga memiliki nama yang tertera, Layla Khalil. Mencari melalui catatan, Zaki menemukan nama tersebut terkait dengan seorang wanita yang keluarganya memiliki perkebunan nektarin. Hal ini lantas mengingatkannya karena sebuah nektarin dikumpulkan sebagai bukti di tempat kejadian perkara. Sementara itu, Charlie kembali menemui Profesor Bixler. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa susunan naskah dari kulit pelindung tubuh Katie memanglah tulisan hieratik yang ditulis dengan tinta yang tampak seperti semacam ikatan upacara. Setelah itu, Profesor Bixler menunjukkan rekaman suara dari Universitas Al-Azhar Kairo tahun 1923 berisi prasasti kuno yang menceritakan siapa itu Nasmaranian. Ialah sosok iblis yang hobinya memecah belah ayah dan anak.
membiarkan para ibu menguburkan anak-anak mereka yang dikenal sebagai penyakit penghancur keluarga. Kini Katie yang sudah bisa mengucapkan beberapa kata merasuki Maudie yang membuat gadis itu berani memaki gurunya, bahkan mengacungkan jari tengahnya pada Sebastian. Saat pergi ke tempat pertanian, Zaki mendapati tempat itu sangat sepi, meskipun ada tanda-tanda di dekatnya yang memohon agar tidak membanjiri daerah lembah tersebut dan menemukan rumah Suwarti. Masuk ke dalam rumah, dia segera menemukan ruangan bawah tanah di bawah reruntuhan berbentuk piramida melalui pintu rahasia, di mana di dalam tempat itu Zaki melihat area tempat yang tampaknya sebuah peti mati besar pernah disimpan. Saat kembali ke atas, Zaki mendapati Suwarti telah kembali dari beli Pampers. Ketika Zaki meminta orang itu menyerahkan diri, Suwarti malah menyerangnya dengan pisau, menyebabkan detektif itu menembak dan wanita itu jatuh ke lantai. Setelah itu di luar rumah, Zaki melihat seorang wanita berhijab mendekat tetapi segera berlari setelah melihat keberadaan Zaki. Zaki pun langsung mengejarnya, meminta gadis itu untuk berhenti. Tetapi wanita itu malah lari semakin kencang. Zaki lalu menemukannya di tepi tebing sedang menggali tanah. Dia mengancam akan menembaknya dan akhirnya gadis itu pun menyerah dan menyerahkan sebuah kaleng logam. Di dalamnya terdapat kaset video dengan tulisan Katie. Di rumah Charlie, kejadian yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba saja terjadi. Air mandi yang seharusnya bening mendadak berubah jadi seperti lumpur. Bukan hanya itu saja, Katie juga tega menyakiti Mbah Carmen yang sedang berdoa, bahkan membunuhnya dengan melilitkan tasbih di leher wanita tua itu, melemparkannya keluar jendela menimpa mobil Charlie yang sedang melintas. Charlie berusaha membantu ibu mertuanya, tetapi sebelum itu sekawanan serigala muncul dan memangsa Mbah Carmen yang masih hidup. Saat kembali ke markas, Zaki memutar kaset yang diberikan wanita berhijab yang diidentifikasi sebagai Laila Khalil. Di dalam benda itu terekam ibunya Laila, yaitu Suwarti, sedang mempersiapkan diri untuk melakukan sesuatu. Zaki lalu mencoba menginterogasi Laila, namun gadis itu hanya menunjukkan bahwa lidahnya telah dipotong oleh sang ibu. Dengan kata yang kurang jelas, Laila menyampaikan bahwa ini terjadi setelah dia mencoba memberitahu seseorang sebelumnya tentang fakta yang sebenarnya. Laila kemudian menulis pengakuan, merinci kepada Zaki apa yang telah terjadi pada Katie dan apa yang telah dilakukan keluarganya. Setelah kejadian ini, kunci tambahan dipasang di pintu Katie karena upacara penghormatan terakhir diadakan di rumah untuk Mbah Carmen. Selama acara ini, Katie malah menyebabkan lebih banyak kekacauan, membuat Maudie mencabut giginya sendiri dan memasang gigi palsu Mbah Carmen. Dia juga menyiksa Sebastian, berbicara kepadanya melalui pikirannya dan akhirnya menguasainya juga. Katie yang telah menyembunyikan cairan empedu korosif di bawah karpet kamarnya memungkinkannya menembus lantai ke area bawah. Setelah keluar, dia melompat ke peti mati dan menggigit leher mayat Mbah Carmen, meminum cairan pengawet di dalam tubuh wanita tua itu. Setelah kejadian di rumah itu, mereka yang menghadiri upacara pemakaman segera berhamburan. Katie dikembalikan ke kamarnya, diikat di atas kursi, dan kedua orang tuanya merasa tak berdaya menghadapi kejadian aneh yang menimpa putrinya. Meskipun begitu, Katie tetap mampu mengendalikan Sebastian untuk menyiksa dirinya sendiri. Tak lama kemudian, malam itu, Zaki datang ke rumah Charlie dengan kaset video yang ditemukannya. Rekaman itu memperlihatkan Ibu Laila menceritakan bagaimana keluarga mereka telah melakukan ritual ini sebanyak 82 kali selama bertahun-tahun. Ditemukan bahwa inang yang lebih muda akan memungkinkan iblis untuk hidup lebih lama di dalam tubuh inang sebelum inang baru dibutuhkan. Orang tua Katie menonton rekaman itu dengan ngeri saat putri mereka memohon dan meminta untuk dilepaskan. Tetapi wanita itu dan orang lain di ruangan tersebut hanya mengucapkan mantra.
Tiba-tiba, aliran empedu gelap mengalir dari mulut seorang lelaki tua di peti mati ke Katie, dan dia menjadi diam. Video itu kemudian menunjukkan keluarga Suwarti membungkusnya dengan ikatan khusus sebelum menyegelnya di dalam peti mati. Zaki juga mengklaim kalau Laila memberitahunya bahwa saudara-saudaranya adalah orang-orang yang mengangkut peti mati itu, karena lembah itu akan banjir. Selain itu, ikatan dan peti mati yang disegel adalah hal utama yang mencegah iblis Nasmaranian melarikan diri. Di lantai atas, Katie merasuki Sebastian untuk datang kepadanya dan membantunya melepaskan beberapa ikatan lagi di tubuhnya. Lampu mulai berkedip-kedip dan Katie mulai menggunakan saudara-saudaranya untuk menyiksa keluarganya sendiri. Larissa bergegas ke kamar putrinya saat badai pasir mengamuk di luar rumah. Kekuatan Katie sudah full dan menyerang ayahnya hingga babak belur. Zaki yang berusaha menahan Katie, ia malah dilemparkan dari lantai atas. Begitu juga dengan Larissa. Ketika ia akan mengambil suntikan, ia harus berhadapan dengan Sebastian yang bersenjatakan tongkat. Untuk menyelamatkan diri, Larissa bergegas masuk ke lorong di balik dinding rumah, kejar-kejaran dengan anak keduanya itu. Sedangkan Zaki, ia diserang oleh tubuh Mbah Karmen yang dirasuki, dan seekor kalajengking merayap ke tenggorokannya. Zaki berhasil menendang Mbah Karmen, hingga kepalanya nyangkut di pembatas tangga. Namun, kalajengking di dalam tenggorokan Zaki menusuknya dari dalam, merusak pita suaranya. Larissa yang kucing-kucingan dengan Sebastian akhirnya berhasil menyuntikkan obat penenang di leher bocah itu. Sedangkan Zaki berhasil mengeluarkan kalajengking di tenggorokannya dan segera menghampiri Charlie yang bergegas ke kamar Katie. Charlie memeluknya erat-erat saat Katie meronta dan berjuang. Melihat Zaki saat ia masuk ke kamar, ekspresinya memberitahu Zaki apa yang telah direncanakannya. Dan Zaki mengerti. Sambil menutupi tenggorokannya yang tertusuk kalajengking dengan beberapa jari, Zaki mengucapkan mantra yang didengarnya di rekaman. Seperti di rekaman, semburan zat hitam keluar dari mulut Katie dan masuk ke mulut Charlie, menandakan bahwa Charlie mengorbankan dirinya untuk menjadi inang baru iblis yang bersemayam di dalam tubuh putrinya. Setelah itu selesai sudah fenomena di rumah itu, Katie mulai sadar dan berbicara kepada sang ibu. Adegan selanjutnya menunjukkan bahwa Charlie telah dikurung di dalam peti yang berisi surat-surat simpati. Katie yang telah pulih berkomunikasi dengan Charlie melalui peti tersebut menggunakan kode Morse. Ia juga mulai bermain-main dengan adik-adiknya. Namun, Larissa merindukan keluarganya secara keseluruhan. Tak lama kemudian, ia menghubungi Zaki. Di penghujung cerita kita melihat bahwa Ibu Laila selamat dari penembakan dan berada di tempat tidur rumah sakit. Ketika seorang perawat masuk, ia menusuk wanita itu dengan jarum suntik untuk melumpuhkannya. Kemudian terungkap bahwa perawat itu adalah Larissa. Zaki kemudian ikutan masuk, membawa Charlie yang masih dirasuki setan. Zaki menutup pintu dan mulai melafalkan mantra pemindahan, yang berarti mengirim setan dari Charlie ke wanita biang kerok atas menderitanya Katie selama 8 tahun. Dan film yang berjudul The Mummy ini pun berakhir dengan ending yang memuaskan.